Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita berada di Jumat kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah, ya. Maksudnya hari Jumat kedua, ya, bukan malamnya. Ya, kembali kita bertemu, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga Muhammadiyah, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, kemudahan, kelancaran menjalankan ibadah puasa tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Kita sempurnakan rangkaian ibadah kita, segala bentuk aktivitas kita yang merupakan bisa kita jadikan semuanya merupakan ibadah kepada Allah, ketaatan sampai akhir Ramadan nanti insyaallah. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya, siam kita, tilawatil Quran, qiyam, dan apapun amal baik yang kita lakukan. Baik, pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan keempat, kita akan membahas satu hadis populer. Ya, tentu kajian kita kajian ilmu hadis spesial Ramadan. Hadis-hadis populer bermasalah seputar Ramadan. Tepatnya hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa. Jadi lafal hadisnya itu banyak, ya. Salah satunya naumus shaimi ibadah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahkan di beberapa maudhi', beberapa posisi itu berurutan dari seorang sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Lafalnya itu naumus shaimi ibadah. Jadi semuanya dimulai dengan kata-kata ini, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kemudian wasomtuhu tasbih, diamnya tasbih, diamnya zikir. Wa amaluhu mudha'af, amalannya itu dilipat gandakan. Wa dzambuhu maghfur, dosanya diampunin. Kalau kita lihat sampai di sini, kita pikirkan makna-makna itu semua sebenarnya umum. Ya, umum ada di hadis-hadis lainnya yang sahihah. Tapi dengan satu rangkaian ini, kalau memang sanadnya bermasalah, ya kita ya sesuai dengan aturan ahli hadis nggak bisa meyakini hadis berasal dari Rasulullah SAW. Lagi-lagi kita ucapkan kata-kata yang baik, yang benar, sekalipun tidak semestinya ada pada hadis Rasulullah SAW. Jadi itu matannya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa, sahabatnya. Ya, di beberapa tempat Imam Baihaqi, bahkan Imam Baihaqi sendiri sudah menyatakan statement terhadap hadis ini. Hadis ini dhaif. Begitu juga Al-Imam As-Suyuti. Imam lainnya ada juga yang meriwayatkan hadis ini. Al-Imam Ad-Dailami, ya, di Musnadil Firdaus atau di Al-Firdaus juga mengiratkan hadis ini dari Abdullah bin Abi Aufa. Al-Imam As-Suyuti, kemudian Al-Imam Az-Zarkashi, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Al-Iraqi, dan lain sebagainya, yang mana mereka itu menyatakan hadis ini dhaif, termasuk Imam Al-Iraqi. Tapi ada juga dari jalur lain atau dari sahabat lain, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Juga ini hadisnya Abdullah bin Amr dengan lafal yang sama. Maksudnya kata-kata naumus shaimi ibadah itu ada juga. Ya, ada di dua hadis sahabat ini. Baik di Abdullah bin Abi Aufa ataupun Abdullah bin Amr ada kata-kata naumus shaimi ibadah. Puasanya orang tidur itu ibadah. Kita sekarang lihat di sanadnya Abdullah bin Abi Aufa. Apa masalahnya di situ? Pada sanadnya Abdullah bin Abi Aufa, di situ ada seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Ini kalau kita lihat kalam statement para ulama hadis, ya, Al-Imam Ibnu Hibban, ya, Imam Az-Zahabi menyatakan ini rajul yadha', pemalsu hadis. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari. Ya, ini tentang hadis tidur orang puasa ibadah. Al-Imam Al-Bukhari juga menyatakan, ada seorang Imam Ibnu Qutaibah menyatakan ini yadha'. Ya. Cukuplah Imam Ibnu Hajar juga di kitabnya Al-Lisan
Sebelumnya Al-Imam Adz-Dzahabi juga menyatakan hal yang sama. Dia ini pemalsu hadis. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar menyimpulkan. Apa kata Ibnu Hajar Asqalani? Bahkan kata beliau, saya kaji dari komentar atau penilaian para ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu kan yang di zaman riwayat sampai mutaakhirin, sampai zaman beliau itu semuanya sepakat ini orang Sulaiman bin Amr An-Nakhai ini pemalsu hadis. Jadi udah, nggak usah kita cari-cari pembenaran, jangan-jangan dia tidak memasukkan, tidak. Ini untuk sanad ini. Jadi sanad yang berasal dari Abdullah bin Abi Aufa ini yang ada di Syu'abil Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi ini palsu. Ya. Ini untuk hadis naumus shaimi ibadah. Tidur orang puasa itu ibadah. Tapi kalau kita lihat di sanad lain, itu ada Ibnu Mandah punya Amali. Ada satu komentar saja yang saya dapati, itu Al-Imam Al-Iraqi menilai sanadnya juga dhaif, tapi dhaif dengan kata-kata wasanaduhu atau bisanadin dhaif. Kalau dhaif itu kan berarti tidak terpenuhi salah satu syarat dari hadis-hadis sahih. Jadi sekarang kita sudah dapatkan dua sanad. Sanad pertama itu ada pemalsu hadis. Ini dengan mudah saja mungkin kita ketepikan nih. Kita nggak anggap ada, ya kan? Karena ada pemalsu di sini. Tapi kalau kita lihat sanad kedua, dhaif. Nah, dari sini kita harus mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan yang populer di masyarakat. Mungkin ada yang mengambil salah satu, oh ini hadisnya palsu, atau ini hadisnya dhaif. Sekarang kita udah dihadapkan dengan dua sanad, yang satu palsu, ada pemalsu hadis. Yang kedua ada hanya dhaif sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi yang merupakan gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Mesir juga, ya. Zain Al-Iraqi, wafat 806, katanya dhaif. Jadi ya kondisi terbaik untuk hadis tidur orang puasa itu ibadah adalah dhaif. Nah, kita sudah berbicara mengenai bagaimana sih kita menyikapi hadis dhaif sebelumnya. Pendapat yang paling wasat itu adalah mengamalkan hadis dhaif di fadhail amal dengan syarat, salah satu syaratnya jangan dhaif jiddan. Bagi mereka-mereka yang mengamalkan hadis dhaif dengan memenuhi syarat-syaratnya, termasuk fadhail amal, ini kan fadhail amal, motivasi bagi orang yang berpuasa ketika tidur. Kita lihat di matannya, coba. Kita belum selesai ini, ya. Kita sudah jelaskan kondisi sanadnya tadi, satu palsu, satu dhaif. Kalau kita lihat ke matannya, naumus shaimi ibadah. Apa ini maksud tidur orang berpuasa itu ibadah? Kalau difahami bahwasanya di sini adalah motivasi untuk memperbanyak tidur ketika berpuasa, itu tentunya bermasalah. Ini dikuatkan lagi bahwasanya hadis ini tidak berasal dari Nabi. Nggak mungkin Nabi memotivasi kita untuk banyak tidur ketika berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ini bertentangan dengan hadis lain yang sahih yang menuntut kita itu untuk produktif di bulan Ramadan. Berapa banyak kalau kita lihat sirah-sirah dengan dari jalur yang sahih saja, perang-perang Nabi yang populer itu terjadi di bulan Ramadan. Dikuatkan lagi dengan bahwasanya banyak riwayat menyatakan Rasulullah memerintahkan, atau beberapa riwayat, ya, inzil fajdah lana, wahai fulan, ini udah maghrib. Ini di musafir. Waktu musafir kapan? Rasulullah musafir bukan jalan-jalan, perang. Turun, sediakan makan atau buka untuk kami. Udah masuk maghrib. Itu kapan? Nggak tidur. Kan bertentangan, ta'arud. Sahih. Bahkan di hadis muttafaq alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Jalan Allah arti kan kesannya itu apa? Keluar, kerja, berprofesi. Kalau fi sabilillah sini berarti jihad, perang. Kalau kita ingin memperluas makna jihad pun oke lah, berarti bekerja kan, berprofesi. Seorang ayah mencari nafkah untuk dinafkahin kepada istrinya, anak-anaknya. Al-Quran juga menyebutkan itu. Tidaklah dia berpuasa satu hari di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anin nari 70 kharifan. Melainkan Allah jauhkan wajahnya dengan satu hari itu saja, wajahnya dari neraka 70 tahun. Maksudnya apa? Jauh antara wajah dia ke neraka itu perlu perjalanan seseorang 70 kharifan, 70 tahun. Jauh enggak tuh? Sedangkan ini naumus shaimi ibadah. Tidur orang berpuasa ibadah. Dia akan apa kalau memahami hadis ini? Udah, saya tidur aja. Habis subuh tidur. Dan itu juga bertentangan dengan hadis lain. Nggak boleh tidur waktu
Ba'da subuh itu ada amalan zikir-zikir aurat yang khosoh di hadis-hadis Rasulullah ajarkan. Zikir pagi, petang juga seperti itu. Tidur ba'da asar meskipun tidak ada hadis. Kan seperti itu. Ini bertentangan kalau dipahamin seperti itu. Nah, ini juga kritik matan untuk hadis tidur orang berpuasa itu ibadah. Melainkan kalau dipahamin yang dimaksud dengan tidur sini adalah tidur khusus. Ada namanya tidur siang. Ada hadis sahih memang. Kata Rasulullah, qilu, tidur siang kalian. Kenapa? Karena setan nggak tidur siang. Hadisnya sahih. Ya kalau tidur siang ya berapa menit, kan gitu. Apakah ini bisa menjadi ibadah? Ya tentu. Tapi nggak perlu hadis ini juga kali untuk menyatakan tidur siang itu ibadah. Cukup hadis sahih sudah. Nah, jadi lupakan hadis ini. Ya, kalau mau diingat pun nggak bisa move on silahkan, tapi nggak usah disebar-sebarkan. Kalau menyebarkan untuk jelasin kondisinya, hadis ini dhaif. Nah, ganti dengan hadis yang lebih kuat lah. Hadis-hadis yang mengajak kita itu ketika berpuasa itu produktif. Jangan sampai nanti dengan hadis ini seolah-olah umat apalagi orang-orang yang lemah imannya udah banyak tidur aja. Toh tidur orang berpuasa itu ibadah. Jadi tidak demikian. Kita tidak inginkan itu. Kita ingin puasa kita itu produktif. Bahkan kita ingin dengan umat Islam yang sedang berpuasa ini, disitulah terciptanya produktivitas umat ini. Kita tunjukkan. Dan kita punya dalil. Ya kan? Al-Quran bahkan. Kenapa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa? Rijal, kaum laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Kenapa? Bima anfaqu min amwal. Dengan infak mereka, nafkah. Gimana dapat nafkah? Ya dengan bekerja kan seperti itu. Jadi ini dari segi matan juga bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih lainnya. Ya, semoga dapat kita fahamin, dapat kita sikapi dengan baik hadis ini. Ya, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.